Oke, lanjut lagi ke pembahasan soal TU tentang perbandingan ya. Nanti ada variasinya, kamu bisa lihat dulu variasinya biar bisa ada gambaran perbandingan skala, perbandingan pekerjaan, hari, umur, ya, kecepatan, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Untuk membuat 2 potong pakaian wanita dibutuhkan 1,5 meter ya, 2 potong 1,5 meter. Berapa potong pakaian wanita yang dihasilkan jika terdapat 30 bahan katun? Nah, ini kalau kita ngerjain soal perbandingan, kita harus tahu perbandingan soalnya ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, kalau yang soal yang nomor 1 ini berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena makin banyak bahan ya, bahan pakaian ya, makin banyak pakaian yang jadi dong. Nah, itu lurus karena yang satu makin banyak, yang satu ikut banyak. Kalau yang satu makin dikit, yang satunya lagi ikut dikit. Nah, itu ada berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik, yang satunya sedikit, yang satunya lagi makin banyak, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia berbanding lurus, kita tetapkan rumusnya itu pembagian. Kalau berbanding terbalik itu perkalian, gitu aja ya. Nanti kita ketemu kok soal perbandingan terbalik, nanti bisa bedain bagaimana cara mengerjakannya. Nah, karena tadi saya bilang adalah perbandingan lurus, jadi dibagi 2 potong pakaian wanita dibanding sama banyaknya bahannya ya. Ya pokoknya dibagi aja gitu, nggak usah mikirin macam-macam lagi. Nah, berapa potong pakaian wanita yang dihasilkan jika terdapat 30 meter bahan katun? Nah, tadi kan ini meter, berarti yang di bawah juga harus meter, 30 meter. Ini ya. Yang di atas adalah berapa banyak potong pakaian yang terjadi. Berarti ini adalah X. Pokoknya ingat ya, pembagian kalau bisa berbanding terbalik. Gitu ya. Nah, untuk nyari X, ini kan bisa 30 tuh bisa kali silang ke sini nih. 30 kali 2 dapat 60 per 1,5. Gitu ya. Nah, 60 dibagi 1,5 berapa? Sama aja, anggap aja ini bukan 1,5, anggap aja 15. Ya, berarti geser 01. Berarti tambah 01 di sini. Gitu ya kalau mau membagi. Nah, sekarang 60 dibagi 15 dapat 4. Sisa 01 jadi 40. Jadi banyaknya pakaian yang jadi adalah 40 potong gitu. Oke, lanjut. Jika ada 200 ekor ayam ya, pakan ayam cukup untuk 90 hari. Kalau 200 ekor ayam cukup untuk 90 hari. Kalau misalnya ada 300 ayam, maka pakan ayam cukup untuk berapa hari? Nah, ini soal perbandingan, tapi perbandingan terbalik. Seperti saya bilang tadi, ini logikanya, ini kenapa terbalik? Karena makin banyak ayam, ya, makin cepat habis dong, ya. Makin banyak ayam, hari ini makin sedikit. Jadi terbalik kan? Nah, itu namanya perbanding terbalik. Kalau perbanding terbalik itu jadi dikali. Jadi 200 ekor ayam, berapa hari habisnya? 90 hari, berarti dikali dengan 90 hari. Gitu. Nah, kalau misal 300 ekor ayam, berapa hari habisnya gitu ya. Ingat ya, kalau perbandingan lurus dibagi, kalau perbandingan terbalik dikali gitu. Bagi nolnya 2, bagi nolnya 2 gitu ya. Nah, jadi 90 bisa dong dibagi 3 sama sebelahnya jadi 30. Nah, sehingga 30 dikali 2, sisa yang di situ kan jadi 60. Jadi kalau misal 300 ekor ayam habis 60 hari gitu ya. Lanjut. Sebuah peta memiliki skala 1:100.000. Jika peta tersebut diperbesar hingga skala menjadi 1:50.000, berapa kali lipat luas daerah pada peta yang baru? Nah, kita lihat. Nah, ini kan biasanya skala peta itu pakai panjang ya. Ini skala panjang sebenarnya. Tapi yang ditanya adalah skala luas. Gitu ya. Nah, petanya 1:100.000. Berarti kalau kita lihat dari 50.000 ke 100.000 itu 2 kalinya ya. Gitu ya. Jadi diperluas 2 kalinya. Gitu ya. Nah, karena ini pakai luas itu kan satuannya pakai kuadrat ya. Beda sama satuan panjang. Kalau satuan panjang kan meter. Kalau satuan luas meter kuadrat gitu. Nah, ini dia. Kalau karena dia luas itu pakai kuadrat, maka ini kita kuadratkan. Jadi 2 kuadrat. Jadi 4 kali lipat. Gitu ya. Oke, jadi ingat ya, diperhatikannya gini, skala peta itu makin kecil makin besar ya, makin kecil makin besar skalanya dia
diperbesar nih, makin kecil makin besar bentuk bendanya. Tapi kalau skalanya besar, berarti bendanya itu makin kecil gitu ya. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Ini bukan berarti kok dikecil, kok diperluas tapi kok skalanya kecil gitu. Justru karena skalanya kecil, jadi bendanya itu jadi besar, lebih besar dibanding dengan skalanya yang lebih besar ini. Jadi bendanya itu sebenarnya lebih kecil gitu ya. Hati-hati. 2 buah peta, nah ini peta lagi ya, menggambarkan wilayah yang sama. Peta pertama memiliki skala 1/200.000 dan peta kedua memiliki skala 1/400.000. Berarti ini yang diperbesarkan ini ya. Karena ini lebih skalanya lebih kecil. Skalanya lebih kecil berarti pada petanya dia justru lebih besar gambarnya. Jika jarak antara kedua kotak pada peta pertama adalah 6 cm, maka berapakah jarak antara kotak kedua antara kedua kotak tersebut pada peta kedua? Nah, jadi penjelasannya kalau pakai skala peta pertama, jarak kotanya itu 6 cm gitu ya. Nah, kalau misal pakai skala kedua, berapa jarak peta tersebut ya, kota tersebut pada peta gitu ya. Nah, ini kita pakai perbandingannya, coba kamu tebak, perbandingan ini terbalik apa berbanding lurus ya. Coba lihat kalau peta itu kalau peta itu sebenarnya berbanding terbalik. Kenapa? Tadi kan saya bilang kalau misalnya ini makin besar ya, ini kan perbandingan 1/100 kan kelihatannya besar ya. Kalau ini makin besar berarti bendanya itu jadi makin kecil. Skalanya kan makin besar berarti bendanya makin kecil. Kalau skalanya makin kecil berarti bendanya makin besar. Seperti itu kalau dibandingin ini sama ini ya. Berarti kalau skala peta itu berbanding terbalik. Makanya kita pakai perkalian. Kayak misalnya gini, 200.000 itu kan skalanya untuk jarak pada peta kan 6 cm. Berarti kita kali, ingat ya, kesepakatannya kalau berbanding terbalik kita kali gitu. Nah, kalau 400.000 ini peta kedua ya, jaraknya jadi berapa sentimeter gitu ya. 400.000 dikali dengan anggap aja X gitu, anggap aja X. Jadi coret 0-nya 5 dibagi sama ini, coret 0-nya 5 ya. Nah, sekarang 4 dibagi 2 dapat 2 gitu ya. Nah, sekarang 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, sama dengan, jadi X sama dengan 3 cm. Jadi kalau pakai peta kedua berarti jaraknya menjadi 3 cm terhadap peta gitu ya, berbanding terbalik, ingat ya. Oke, lanjut. 5 orang bekerja dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 12 hari. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang sama jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja gitu ya. Jika dikerjakan oleh 15 orang pekerja. Nah, ini berbanding terbalik apa berbanding lurus? Nih saya soalnya saya turunin ke bawah deh biar secara keseluruhan. Nah, ini berbanding terbalik atau lurus. Jadi kalau kita mau tahu dia berbanding terbalik atau lurus, lihat ini. Kalau makin banyak pekerja, berarti harinya makin dikit. Ya, selesainya makin cepat. Jadi makin dikit. Yang satu makin banyak, yang satu makin dikit. Nah, berarti terbalik. Nah, berarti kita kali 5 orang pekerja selesai dikali ya, berarti ya 12 hari. Gitu. Kalau misalnya ada 15 orang pekerja, maka selesainya berapa hari? Anggap aja X. Ya. Ini dibagi 5 1 ya, dibagi 5 dapat 3. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi kalau misalnya 15 ada 15 pekerja, berarti selesai dalam waktu 4 hari gitu ya. Oke, lanjut lagi. Perbandingan umur Andi dan Budi adalah 3:5. Jika jumlah umur mereka 40 tahun, maka jumlah umur Andi. Nah, ini Andi, ini Budi. Berarti Andi si pecahannya itu perbandingan yang 3 itu ya. Ingat ya, kalau yang ditanya itu selalu ada di atas gitu ya. Yang ditanya kan Andi. Andi selalu ada di atas. Nah, yang di bawah sini itu siapa? Yang di bawah itu yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah umur mereka 40 tahun. Nah, tapi yang kita tulis adalah jumlah pecahannya, jumlah umur mereka. Nah, jumlah pecahannya berapa? 8.
8 itu siapa? 8 itu yang diketahui itu 40. Ya kan? Ini adalah jumlah umur mereka dalam dalam perbandingan. Nah, ini jumlah umur mereka sesungguhnya. Gitu. Ini perbandingannya, jumlah perbandingan, ini jumlah sesungguhnya. Ingat, yang di atas selalu ditanya, yang di bawah yang diketahui. Gitu. Sekarang kita coret, kita bagi 40 bagi 8 itu 5. 5 kali 5 dapat 15. Gitu, ya. Oke. Jadi 15 tahun umurnya Andi. Perbandingan uang Ibrahim dan Nuh 4:5. Jika Nuh memberikan uangnya Rp20.000 kepada Ibrahim, maka perbandingan uang mereka menjadi 5:4. Nah, jadi berubah kan ya, tadinya Ibrahim banding Nuh 4:5. Nah, sekarang Ibrahim banding Nuh 5:4 jadinya. Jadi berubah karena Nuh ngasih uang ke Ibrahim sebesar 20.000. Nah, berapakah uang Nuh sekarang? Berarti ini ya, uang Nuh sekarang tuh jadi 4 bagian ya. Jadi 4 bagian. Uang Nuh itu sekarang jadi 4 bagian. Dari berapa? Dari 9 totalnya kan, 5 tambah 4. Nah, sekarang kalau 4/9 itu berapa bagian uang Nuh? Itu yang ditanya, 4/9 bagian uang Nuhnya itu berapa? Nah, si 20.000 itu berapa sih pecahannya? Ya, 20.000 itu kan kalau kita lihat dia adalah selisih uangnya, karena dia telah memberikan uangnya kepada Ibrahim, jadi selisih uangnya kan bertambah lagi 20.000 selisihnya. Gitu. Nah, 20.000 itu berapa sih pecahannya dari pecahan ini? Nah, kita lihat awalnya Nuh 5 bagian. Nah, sekarang Nuh jadi 4 bagian. Jadi selisihnya kan jadi 1 bagian. Dari berapa? Dari 9. Ya. Mau pakai 5 tambah 4 atau 4 tambah 5 sama aja. Ya, nggak masalah mau siapa perbandingan, mau dijumlah sama siapa sama aja. Jadi per 9. Nah, 1/9 inilah si 20.000. Gitu, ya. Nah, karena ini berbanding terbalik, ya berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Ya kan makin banyak besar perbandingannya, makin besar uangnya kan, gitu. Nah, jadi kita bikin pembagian. Jadi anggap aja ini X gitu. Jadi ini 4/9 ya, kita bikin perbandingan ya. 4/9 kita banding dengan 1/9 ya, sama dengan X per 20.000 gitu. Tapi boleh nggak sih saya bikin perbandingannya, saya bukan ini banding ini, tapi saya mau bikin perbandingan ini banding ini, sama aja, nggak masalah, yang penting dia dibagi dan konsisten. Kalau misal ini sama ini dibagi, ya berarti ini sama ini yang dibagi, gitu ya, seperti itu. Kalau saya kan ini sama ini dibagi, berarti ini sama ini yang dibagi juga, gitu ya. Bikin perbandingannya nggak masalah, terbalik nggak masalah ya, yang penting konsisten gitu ya. Nah, sekarang 9 bagi 9 kan habis tuh, tinggal 4 dibagi 1 ya, per itu kan artinya pembagian, jadi 4 sama dengan X per 20.000. Nah, 20.000 kali silang ke 4 dapat 80.000, sehingga uang Nuh sekarang adalah 80.000. Jadi jawabannya adalah D. Oke? 3 buah keran dapat mengisi sebuah kolam dalam waktu 2 jam. Ya, 3 buah keran. Kalau 3 buah keran mengisi 2 jam. Jika 2 keran diantaranya rusak, ya, maka waktu dibutuhkan untuk mengisi kolam yang sama menggunakan 1 keran yang masih berfungsi adalah, berarti kan tinggal 1 keran. Kalau tinggal 1 keran, berapa jam nih? Kita anggap aja X jam. Nah, ini kita lihat perbandingan terbalik atau perbandingan lurus nih. Ya, kita lihat logikanya kalau makin banyak keran, waktunya makin sedikit. Nah, berarti ini berbanding terbalik. Yang satu makin banyak, yang satu makin dikit. Kalau berbanding terbalik, ingat dikali. Berarti 3 dikali dengan jamnya 2. 3 kali 2 ya. 3 keran kali 2 jam. Sama dengan kalau misalnya tinggal 1 keran, berapa jam X-nya? Ya udah, ini 6 kan? Kalau dikali X kali 1 ya X. Jadi kalau cuma 1 keran berarti 6 jam gitu ya. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, jika 3 orang bekerja lembur di perusahaan, maka dalam waktu 2 jam suatu pekerjaan dapat dikerjakan sebanyak 6 bagian ya. Kalau 3 orang yang bekerja selama 2 jam,
pekerjaan yang dapat dikerjakan sebanyak 6 bagian. Berapa banyak pekerjaan dapat dikerjakan jika terdapat 6 orang lembur dalam waktu 1 jam? Nah, soal ini ada 2 tipe perbandingan ya. Yang pertama ada perbandingan lurus sama perbandingan terbalik. Nah, kalau misalnya perbandingan lurusnya ya, itu makin banyak orang, ya kan? Makin banyak bagian pekerjaan dong yang bisa diselesaikan. Ini berbanding lurus. Ingat, kalau berbanding lurus itu dibagi, berarti 3/6. Nah, yang berbanding terbalik siapa? Makin banyak orang bekerja, ya, waktunya makin cepat dong. Ya kan? Waktunya makin cepat. Nah, ini berbanding terbalik kan, berarti dikali 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingin sama berapa banyak yang ditanyakan ya, berapa banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan jika 6 orang lembur dalam waktu 1 jam, gitu kan. Yang di atas ini kan orangnya ya, berarti 6 si orangnya di atas, gitu. Nah, terus yang 2 ini kan waktu. Nah, waktu berarti 1 jam itu di atas dikali dengan 1 misalnya. Nah, pernya siapa? Pernya yang ditanya, berapa bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan, gitu. Nah, sekarang kita bagi ya, kalau misalnya ini 6 ya, kalau dicari dikali 6 ya. Oh, 6 bagi 6 aja nih, langsung coret ya. Ini kan kalau dikali 6, 3 kali 2 6, dibagi 6 habis. Tinggal 1 kan. Nah, sekarang X-nya kali silang sini jadi kali 1, jadi 1X. Sama dengan yang sebelah kanan kan tinggal 6 kali 1 jadi 6. Jadi ada 6 bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan ya. Ini ada gabungan antara perbandingan terbalik dengan berbanding lurus gitu. Oke, selanjutnya selisih uang Maryam dengan Zakaria adalah 60.000 selisih uangnya. Jika perbandingan uang mereka 3/2, berapakah jumlah uang Zakaria? Nah, Zakaria. Nah, yang ditanya itu adalah uang Zakaria. Berarti Zakaria ada di atas posisi perbandingannya. Ya. Zakaria itu kan perbandingannya 2 ya. Ini punya Maryam, ini Zakaria, berarti Zakaria 2. Selalu dibagi sama yang diketahui. Yang diketahui itu siapa? Perbandingan siapa yang diketahui? Karena yang diketahui adalah selisih, berarti di bawah ini ada perbandingan selisih. Nah, selisihnya berapa nih antara 3 sama 2? 1. Gitu ya. Dikali dengan 60.000 gitu ya. Ingat ya, yang di atas selalu yang ditanya, yang di bawah yang diketahui. Karena yang diketahui adalah selisih. Nah, selisih perbandingannya adalah 1. Perbandingan selisih antara 3 sama 2 diselisihkan jadi 1. 3 dikurang dengan 2. Gitu. Nah, 1 itu adalah si 60.000 itu ya pecahannya. Jadi 60.000 dikali dengan 2/1 ya. 2 bagi 1 kan tetap 2 ya. Jadi 2 kali 60.000 jadi 120.000. Jadi uangnya Zakaria adalah 120.000. Oke. Sekian, semoga mengerti ya.